'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Digilas 6-0 oleh timnas Indonesia, pelatih Brunei hanya bisa garuk-garuk jenggot, parkir bus gagal total. Ya, timnas Indonesia sudah satu langkah untuk lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi timnas Brunei Darussalam, skuad Garuda menang dengan skor telak 6-0. Gol-gol kemenangan timnas Indonesia dipersembahkan oleh hat-trick Dimas Derajat, Brace Ramadan Sananta, dan satu gol dari Rizky Ridho. Kemenangan ini akan menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia saat melakoni leg kedua di kandang Brunei Darussalam nanti. Melihat timnya dihajar oleh timnas Indonesia, pelatih Brunei terlihat hanya bisa garuk-garuk jenggot saja. Nah, di babak pertama, bermain di depan puluhan ribu supporter, timnas Indonesia langsung tampil menekan. Skuad Garuda memborbardir pertahanan Brunei Darussalam sejak awal. Dan benar saja, baru 6 menit laga berjalan, skuad Garuda berhasil membuka keunggulan. Berawal dari sundulan hoki Caraka yang mengenai tiang, bola muntah langsung disambar oleh Dimas Derajat menjadi gol. Indonesia unggul 1-0 atas sang tamu. Tak lama berselang, skuad Garuda sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Kali ini sepak pojok Sadil Ramdhani disambar dengan tembakan voli dari Rizky Ridho dan masuk ke gawang Brunei. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Unggul 2 gol membuat Indonesia semakin agresif menyerang. Timnas Brunei Darussalam sampai terkurung di area pertahanan mereka sendiri berkat serangan-serangan Indonesia. Brunei sendiri bukannya tanpa usaha, mereka beberapa kali melancarkan serangan balik, namun timnas Indonesia mampu meredam serangan-serangan tersebut. Di sisa babak pertama, timnas Indonesia masih mencoba untuk memborbardir gawang Brunei, namun Brunei yang memutuskan tampil pragmatis membuat timnas Indonesia gagal mencetak gol tambahan, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-0. Lalu di babak kedua, di awal babak kedua ini Brunei justru tampil lebih menekan. Mereka mencoba untuk memperkecil kedudukan setelah tertinggal 2-0 di babak pertama. Sintayong lalu membuat 3 pergantian pemain, yaitu Mark Locke, Dendi Sulistiawan, dan Hoki Caraka ditarik dan digantikan oleh Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, dan Ramadan Sananta masuk. Di menit ke-61, Brunei mendapatkan petaka setelah Nazan menjatuhkan Sandy Wallace di kotak penalti. Ramadan Sananta yang ditunjuk sebagai Algojo sukses menuntaskan tugasnya sehingga Indonesia pun unggul 3-0. 4 menit berselang, Sananta kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah sundulannya berhasil menggoyak gawang sang tamu sehingga Indonesia unggul dengan 4-0. Seakan tidak mau ketinggalan, di menit ke-71, Dimas Derajat kembali mencetak gol di laga ini setelah umpan silang Sadil Ramdhani berhasil ditanduk dengan sempurna oleh sang penyerang. Indonesia pun akhirnya unggul 5-0 atas Brunei Darussalam. Ya, meski sudah kebobolan 5 gol, Brunei tidak menyerah begitu saja. Ada kasus Mario Rivera ini beberapa kali melepaskan serangan balik berbahaya, tapi lini pertahanan Indonesia mampu membendung serangan-serangan tersebut. Dan di masa injury time, timnas Indonesia menambah keunggulan menjadi 6-0. Dimas Derajat berhasil melewati hadangan 2 bek Brunei Darussalam sebelum melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihalau oleh Nyaring. Ya, skor 6-0 pun menutup jalannya pertandingan kali ini. Di informasi selanjutnya, di pecundangi China, pakar Vietnam minta Trosier untuk fokus melawan timnas Indonesia. Pakar sepak bola Vietnam Quang Huy meminta Philippe Trosier untuk mengalihkan perhatian kepada timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan dari China di FIFA Matchday Oktober 2023 coba ditanggapi dengan arif dan bijaksana oleh salah satu pakar sepak bola Vietnam. Dia adalah Quang Huy yang tetap meletakkan kepercayaannya pada sosok Philippe Trosier sebagai pelatih kepala timnas Vietnam. Seperti yang diketahui bersama, Vietnam membuka FIFA Matchday Oktober ini dengan kekalahan dari tuan rumah China pada Selasa kemarin. Trosier dan anak asuhnya harus mengakui keunggulan China usai kalah dengan skor 0-2 lewat gol Wang Xiuming dan Wu Lei. Kekalahan ini jelas menampar sesumbar masyarakat Vietnam yang selalu menggembar-gemborkan kekuatan timnas sepak bola mereka terbaik di ASEAN. Publik negeri Naga Biru ini jelas dalam kepanikan. Meski begitu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hasil di FIFA Matchday pada Oktober 2023. Akan tetapi pembuktian itu sangatlah berat karena lawan kedua di FIFA Matchday kali ini adalah skuad berjuluk Taeguk Warriors atau Timnas Korea Selatan.
Quang Huy selaku salah satu pakar kondang sepak bola Vietnam meminta para penggemar untuk tidak resah dan tetap percaya pada proses yang dilalui oleh Rosier. Alih-alih bermimpi bisa mengalahkan Korea Selatan, Quang Huy berharap jika fokus Rosier saat ini beralih ke kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya melawan timnas Indonesia, mengingat kemungkinan besar skuad Garuda bakal tergabung di grup F pada putaran kedua kualifikasi nanti. Tergabung bersama Filipina, Irak, dan juga Vietnam. Kemenangan di putaran pertama melawan Brunei Darussalam secara otomatis membuat timnas Indonesia masuk ke grup tersebut. Mengapa laga melawan timnas Indonesia penting? Ya, Vietnam tentu mengincar posisi runner-up jika gagal mengalahkan Irak tapi mampu mengatasi Filipina. Sementara di atas kertas, skuad Garuda lebih diunggulkan atas Filipina. Jika sama-sama kalah dari Irak, maka laga melawan Vietnam menjadi penentunya. Ya, kita harus mengakui bahwa para pemain Vietnam seringkali terlambat sejak dini ya. Ada beberapa posisi yang tidak bisa saya sebutkan namanya, tapi sudah mulai melambat meski usianya baru 27 atau 28 tahun. Kalau sudah berkeluarga dan punya uang untuk membiayai sesuatu, itu sudah nggak lagi garang ya. Dalam konteks seperti ini sudah sepatutnya pelatih Rosier harus mendorong para pemain mudanya untuk lebih maju. Ya, biarkan saja pelatih Rosier yang melakukannya. Tunggu hasil pertandingan resmi dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan hal ini terjadi dalam konteks di mana sepak bola Vietnam punya campur tangan antar generasi. Dan kalau masih ada yang menyayangkan masa pelatih Park Hang-seo, jangan lupa di Piala AFF 2 laga terakhir kami melawan Thailand dan tidak membuahkan hasil. Jadi tolong jangan bicara terlalu jauh, ujarnya. Timnas Indonesia, ganas, unggul 2-0 melawan Brunei dalam 11 menit. Ya, Timnas Indonesia memulai laga dengan sangat baik dalam duel lawan Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda unggul 2-0 saat laga baru berjalan 11 menit. Indonesia berusaha tampil agresif sejak awal permainan. Di menit ketiga, Hoki Caraka melepaskan tembakan namun bola masih melebar di sisi kanan gawang. Usaha Indonesia untuk mencetak gol sudah membuahkan hasil di menit ke-7. Umpan silang yang dilepaskan ke arah tiang jauh berhasil disundul oleh Hoki. Bola tak bisa ditangkap oleh Muhammad Haimi nyaring, namun bola membentur tiang. Bola liar mengarah ke Dimas Derajat yang berdiri di muka gawang yang terbuka lebar. Dimas Derajat tanpa kesulitan menceploskan bola ke dalam gawang.